PKS Katolik Kepamenanu, yang saya hormati para dewan juri, yang saya hormati ketua pelaksana kegiatan bersama anggotanya, yang saya hormati Bapak Ibu guru dan pegawai, yang saya banggakan anak-anak sekalian. Singkatnya, hadirin semua yang saya kasihi. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Jeffriantus, perwakilan dari kelompok 5, akan membawakan pidato dengan judul Kesiapan Guru dalam Menghadapi Merdeka Belajar. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan, karena atas berkat dan penyertaannya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang saya hormati, Merdeka Belajar adalah program kebijakan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan Bapak Nadiem Makarim. Konsep Merdeka Belajar ini terdorong karena keinginannya untuk menciptakan suasana belajar yang bahagia tanpa ditekan oleh pencapaian suatu skor atau nilai tertentu. Pokok-pokok kebijakan Kemendikbud tertuang dalam paparan Mendikbud di hadapan para kepala dinas pendidikan provinsi, kabupaten, kota se-Indonesia di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2019. Pokok-pokok kebijakan yang dimaksud, yang pertama, ujian nasional akan digantikan oleh asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Asesmen ini menekankan pada kemampuan penalaran literasi dan juga numerik yang akan dilaksanakan di kelas 4, 8, dan 11. Hasilnya diharapkan dapat menjadi masukan bagi sekolah untuk memperbaiki proses pendidikan selanjutnya sebelum peserta didik menyelesaikan pendidikannya. Yang kedua, USBN akan diserahkan ke pihak sekolah. Yang ketiga, penyederhanaan RPP. Dan yang keempat, PPDB yang lebih akomodatif. Nadiem membuat kebijakan ini bukan tanpa alasan. Pasalnya, penelitian program for International Student Assessment tahun 2019 menunjukkan penilaian terhadap siswa di Indonesia hanya menduduki posisi ke-6 dari bawah. Untuk matematika dan literasi, Indonesia menduduki posisi ke-74 dari 79 negara. Dengan demikian, Nadiem membuat gebrakan penilaian kemampuan minimum yang meliputi literasi, numerasi, dan survei karakter. Kemampuan literasi yang dinilai bukan sekedar kemampuan membaca, namun kemampuan menganalisis isi bacaan serta memahami konsep di baliknya. Sedangkan kemampuan numerik yang dinilai bukan pelajaran matematika, tetapi kemampuan penerapan konsep numerik dalam kehidupan nyata. Satu aspek sisanya adalah survei karakter. Bukanlah sebuah tes, melainkan untuk mengetahui sejauh mana penerapan asas-asas Pancasila siswa. Hadirin yang saya kasihi, lantas pertanyaannya, sudah siapkah guru menjadi penggerak dalam mewujudkan Merdeka Belajar? Dapat diketahui bahwa guru adalah profesi yang tidak akan tergantikan pada era manapun dan zaman manapun. Karena guru tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga nilai kepada peserta didik. Dalam mewujudkan Merdeka Belajar, guru dituntut untuk sebisa mungkin menjadi profesional, mampu berinovasi dan kreatif. Selain itu, guru juga harus mampu memahami karakter serta kebutuhan siswa, membuat kesepakatan kelas, menguasai dan juga mengaplikasikan teknologi sehingga dapat mendesain pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan. Merdeka belajar pada dasarnya adalah merdeka berpikir.
Hal ini harus digapai guru terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan edukatif. Artinya, sangat mustahil bagi guru mewujudkan merdeka belajar jika gurunya masih terjajah dan belum merdeka 100%. Jika gurunya masih terbelenggu, maka dapat dipastikan guru tersebut tidak akan dapat mendesain kelas pembelajaran merdeka, menyenangkan, nyaman, berpusat pada siswa tanpa tekanan, dan tugas yang bertele-tele. Hadirin yang saya banggakan, merdeka belajar menjadi jalan baru bagi guru dan murid di Indonesia. Namun realitanya, hal ini masih jauh dari harapan. Alasan yang pertama, guru dijajah dengan administrasi. Hal ini real di lapangan, utamanya ketika menjelang sertifikasi, pencairan dana TPP, akreditasi, dan sebagainya. Yang kedua, beban tugas tambahan seperti bendahara, pendamping bos, guru operator sekolah, guru ekstrakurikuler. Apakah bisa menjadi penggerak sementara guru dibebani dengan tugas tambahan yang memberatkan? Yang ketiga, guru dijajah dengan gaji dan status honorer dan guru kontrak. Realitanya adalah bahwa masih banyak guru dengan upah di bawah UMR. Dapat dibayangkan, membeli pulsa saja tidak cukup, apalagi menghidupi keluarganya. Dan yang terakhir, guru terjajah dengan pola nyaman, aman, mapan, dan tidak mau berubah. Hadirin yang saya muliakan, kunci merdeka belajar ada pada gurunya. Maka mewujudkan merdeka belajar harus dilakukan secara fundamental, bukan sekedar hal teknis atau mengganti kebijakan yang baru. Maka mewujudkan merdeka belajar dapat dicapai dengan beberapa solusi. Yang pertama, memerdekakan guru dari beban administrasi, mengalihkan tugas tambahan kepada tenaga kependidikan, menaikkan gaji guru, dan memeratakan guru berstatus P3K hingga ke daerah, menyeleksi guru yang siap lahir dan batin, agar guru tersebut dapat benar-benar menjadi guru yang dapat digugu dan ditiru. Dan yang terakhir, menyinergikan keterlibatan keluarga, masyarakat, dan peserta didik. Akhir kata, mari kita bersama-sama menjadi penggerak untuk mewujudkan merdeka belajar dan guru merdeka demi anak-anak bangsa. Guru bukan sekedar label, tapi panggilan dan predikat yang mulia. Guru dengan jasa segudang bumi. Guru hebat, guru merdeka, guru luar biasa. Sekian pidato singkat dari saya. Semoga